Indonesia, saudara, seluruh pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk laga melawan Australia telah tiba di Sydney. Mereka siap bertanding melawan tuan rumah pada Kamis mendatang. Ragnar Ortmann menjadi pemain terakhir asuhan Patrick Kluivert yang tiba di Australia. Kedatangan Ragnar menutup seluruh skuad yang sudah tiba lebih dahulu di Australia. Pemain timnas telah berada di Australia secara bertahap mulai tanggal 16 Maret hingga 18 Maret 2025. Setelah lengkap, skuad anak asuh Patrick Kluivert menggelar latihan di lapangan setelah sebelumnya mengikuti pusat latihan ringan di pusat kebugaran di hotel. Tampak dalam video ada penjaga Martin Pas, Bek Jordi Amat, Sein Patin Nama, Ramadan Sananta hingga Rafael Strike. Latihan perdana digelar sebelum timnas menggelar official training sehari jelang laga lawan Australia. Ya, sementara itu tim tuan rumah Australia juga sudah menggelar latihan ringan di lapangan Leichhardt Oval. Dalam sesi latihan ini tampak pemain andalan Australia Jason Irwin yang siap dimainkan lawan timnas pada Kamis mendatang. Saudara, kami ajak Anda berbincang bersama dengan pengamat sepak bola Haris Pardede yang saat ini berada di Sydney, Australia. Selamat malam, Bung Harpa. Selamat malam juga Mas Rahmat dan juga bisa semuanya. Bung Harpa, jadi semua pemain termasuk Ragnar yang absen juga sudah tiba lengkap saat ini ya? Iya betul, tadi sekitar pukul 9:30 waktu Sydney atau pukul 5:30 sore. Jadi menjelang berbuka puasa waktu Indonesia Barat, Ragnar Ortmann tiba di Kingsford Smith Airport di Sydney. Keluar menggunakan kemeja atau kaos putih dan juga jaket hitam, menggunakan topi, disambut oleh sekitar 8 atau 10 fans yang nggak terlalu banyak. Dan betul seperti tadi narasi dari redaksi mengatakan 29 pemain komplit yang dipanggil oleh Patrick Kluivert dalam menyambut pertandingan lusa ya menghadapi Australia. Di belakang saya lagi ada di Allianz Stadium saat ini. Wow, tapi official training belum ya? Besok ya Bung Harpa, tadi latihan ringan saja? Ya, latihan ringan atau latihan bebas itu biasanya boleh saja dilakukan kapan saja dan di mana saja. H-2, H-3, H-4, tapi H-1 pada umumnya itu akan menjalani official training berbarengan dengan konferensi pers, itu seperti biasanya di seluruh dunia. Dan biasanya juga kalau di Eropa dikenal pitch testing. Jadi mereka akan berada di belakang saya dalam waktu kurang lebih mungkin 24 jam lagi. Jadi mereka akan mencoba ambience vibes dari stadion ini, walaupun sekitar sebulan lalu salah seorang pemain kita sudah pernah ke sini lebih dulu, yaitu Pratama Arhan ketika dia menjalani AFC L2 atau AFC Champions League, membawa Bangkok United bermain 2-2 menghadapi Sydney FC di Allianz Stadium. Oke, Bung Harpa, Anda kan ikut juga menyambut pemain, menyambut tim pelatih, interaksi juga. Mendengar nggak ada instruksi khusus dari Kluivert untuk timnas jelang lawan Australia? Ya, ini memang pertanyaan yang selalu saya ajukan ketiga pemain yang berhasil saya interview. Justin Hubner, sebelumnya ada Rafael Strike saat di Perth saat menghadapi Perth Glory, kemudian terakhir juga oleh Romney kemarin pagi. Tapi rata-rata mereka memang menjawab secara diplomatis ya. We had conversation, kita ada perbincangan tentunya, dan itu sudah pasti ya, komunikasi melalui telepon, mungkin Zoom dan lain-lain. Tapi tentunya apa yang dikatakan secara spesifik tentunya tidak akan dibocorkan oleh mereka. Yang pasti kalau kita lihat ini memang tantangan yang sangat berat buat tim kepelatihan, karena kepelatihan pun baru dibentuk mungkin sekitar 2 bulan lebih sedikit. Pemain juga baru berdatangan semuanya, dan ada mungkin sejumlah pemain yang nggak mengenal satu sama lain. Okay. Kalau kita di Indonesia amazed sekali melihat bagaimana kedatangan pemain timnas, penasaran, kita nggak sabar. Kalau Anda melihat bagaimana, Bung Harpa, terutama melihat potensi debutnya Oli Romeni, Dean Jui, dan juga Emil? Ya, kalau Oli Romeni saya melihat langsung ya ketika menginterview yang bersangkutan di Kingsford Smith. Saat saya interview wajahnya sangat ceria. Kalau ramah mungkin pada umumnya para pemain diaspora seperti itu, tapi rileks dan sepertinya percaya diri. Jadi saya melihat di sini, mungkin instruksi salah satunya atau hints yang diberikan oleh Patrick Kluivert bahwa dia akan dimainkan sebagai pemain depan. Oke, ini yang ditunggu-tunggu juga. Timnas harus menyerang sejak awal, Bung Harpa. Saya pikir untuk bagaimana nanti kita bermain, polanya seperti apa, biarkanlah pelatih yang akan menentukan ya. Tapi kalau buat saya pikir apapun, saya selalu mengatakan mau pakai back semua pun, kalau kita pulang bawa 3 poin atau 1 poin, saya pikir nggak ada masalah gitu. Jadi
kita nanti akan mengevaluasi atau melihat hasil akhir 2x45 seperti apa di belakang saya ini. Apakah kita bisa mendapatkan kemenangan atau minimal seri? Saya pikir itu lebih bagus. Jadi dan jangan lupa ya, mungkin kita melihat tim nasional kita saat ini banyak berbenah. Iya, pelatih yang luar biasa berjajaran mantan-mantan pemain dan juga pelatih dunia ada di sana. Pemain juga berdatangan. Iya, Kevin Dix di bulan November, walaupun dia hanya bermain 30 menit menghadapi Jepang, kemudian oleh Romney, Dean James, Samuel Alvira, dan juga Joe Pelopessi. Tapi jangan lupa bahwa ini juga menjadi tantangan sendiri untuk membuat mereka kompak satu sama lain. Karena yang saya katakan tadi, banyak dari mereka bahkan belum mengenal satu sama lain. Main aja mungkin belum pernah, karena 4 bulan lebih kita off. Dan yang perlu diingat juga, lawan kita ini bukannya kaleng-kaleng juga, dalam arti mereka juga adalah langganan Piala Dunia, peringkat 4 di Asia, mereka juga main home, mereka pun butuh poin. Dan jangan lupa, mereka ini walaupun banyak cedera memang, tapi mereka sudah bermain secara bersama selama mungkin 5-6 tahun terakhir. Jadi mereka punya kekompakan, punya kelebihan dalam hal kolektivitas. Bukan berarti kita pesimis, tapi kita justru harus waspada dan kemudian men-setting ekspektasi kita sesuai dengan apa yang ada di atas lapangan. Oh, jadi Anda melihat ketika badai cedera melanda Australia, Harry Souttar absen, Michael Duke juga absen, ini bukan menjadi keuntungan yang signifikan bagi timnas. Ini masih tetap jadi tantangan Australia ini, Bung Harpa. Gini, saya melihat dalam olahraga, dalam apapun sebenarnya, mentalitas itu yang susah untuk dibentuk dan juga susah untuk diruntuhkan. Jadi kita ini sedang mengejar mentalitas juara, mereka sudah ada mentalitas juara di sana. Jadi walaupun mereka ada 1-2 kekurangan pemain, secara hitung-hitungan di atas kertas iya. Tapi tentu mereka punya kedalaman materi juga Australia. Pemain mereka banyak bermain di luar negeri. Kemudian jangan lupa juga mereka punya reserve ya, tentara cadangan, pasukan cadangan dalam diri pemain U20 yang baru saja menjuarai Piala Asia U20. Dan mungkin 1-2 dari sana juga akan bisa dipromosikan ke tim nasional senior oleh Tony Popovic untuk mungkin menambal atau mendebalkan skuad yang ada. Jadi ini pertandingan yang ketat, pertandingan berat. Kita punya peluang untuk membawa poin dari Sydney Football Stadium, tapi tetap kita juga harus waspada dengan Australia. Oke, kalau kita lihat di cuplikan-cuplikan video balik gawang Australia ataupun yang diposting Anda, terlihat sekali chemistry antara pemain timnas ini. Ini sebuah start yang bagus bagi timnas di tengah yang soal membentuk kekompakan, karena baru kenal ya tadi Anda singgung, Bung Harpa. Iya, saya pikir salah satu kelebihan dari Patrick Kluivert adalah dia seorang mega bintang di mata para pemain diaspora. Karena para pemain diaspora ini saya pikir hampir seluruhnya ya, mungkin seluruhnya itu berbasis dari Belanda. Jadi tentunya ketika mereka melihat sosok seorang Patrick Kluivert dengan Alex Pastoor, Gerard Vandenberg, itu mungkin kalau bahasa saya itu seperti melihat dewa begitu. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi kompensasi. Ya tadi yang saya katakan tadi, waktu yang sempit, kemudian juga jarangnya mereka bermain bersamaan dengan sosok Patrick Kluivert yang sangat karismatik, kemudian juga kalau istilahnya ayahnya Jens Slaven itu dia social guy. Kalau kita bahasanya mungkin pandai bergaul, dan itulah kesan yang didapatkan oleh semua orang. Dan saya harapkan magnet dari seorang Patrick Kluivert yang memang ditunjuk oleh Pak Erick Thohir untuk mengatasi ruang ganti itu bisa menjadi kelebihan dia dalam mencoba mengompakkan, menciptakan kohesi di antara para pemain tim nasional kita. Bung Harpa, kalau dari target semua baik ketua umum, dari pelatih juga targetnya kan draw nih lawan Australia. Apakah dengan target draw ini sebetulnya mengingatkan agar pemain tidak ceroboh, masih tetap waspada, atau bagaimana tidak langsung menyerang, atau seperti apa sih Anda membaca dengan pernyataan ini, target draw ini? Ya, saya pikir itu adalah sesuatu yang realistis. Mungkin beliau ingin menempatkan situasi ini sebagaimana mestinya begitu ya. Jangan over ekspektasi, tapi juga jangan pesimis gitu. Karena logikanya sederhana, kalau kita bisa bermain satu seri aja dengan Australia, ini satu milestone yang sangat luar biasa. Kita mesti sedikit melihat ke area yang lebih luas ya. Ketika kita mungkin hampir lebih dari setahun yang lalu ya, kita dibantai 4-0 oleh Australia, tapi kemudian berturut-turut kita bisa bermain 0-0 di Gelora Bung Karno. Dan kalau di stadion ini kita bisa kembali bermain imbang saja, artinya kita sudah bisa memperbaiki head to head kita dengan Australia. Dan juga kedua, kalau kita minimal tidak kalah, artinya kita mencegah Australia untuk mendapatkan poin banyak. Yang mana Australia ini juga menjadi head to head kita. Karena kalau kita lihat di grup C, selain Jepang, itu semua saling baku hantam satu sama lain. Sehingga setiap hasil imbang, apalagi UE, ini jangan lupa UE, maka itu akan berarti banyak. Kecuali mungkin nanti di Bahrain, di GBK ketika menghadapi Bahrain, itu memang kita diwajibkan untuk menang. Karena
dari riset kecil-kecilan yang saya buat secara umum ya dalam format yang sama seperti ini dalam 2 edisi sebelumnya, rata-rata poin yang dibutuhkan untuk tim lolos setidaknya ke round 4 itu 12,25, anggaplah 12. Jadi kita sudah poin 6, jadi kita butuh 6 setidaknya untuk memastikan atau paling enggak memperbesar kemungkinan kita lolos ke round keempat. Satu lagi ini, dengan banyaknya supporter yang siap mendukung timnas Indonesia ini, jadi amunisi juga bagi timnas memompa Pasti. mental juara, karena ini pertama kali tampil di bawah Kluivert juga, Bung Harpa. Iya, saya yakin ya fans akan selalu menjadi pemain ke-12 dan di sebelah saya juga mungkin nggak kelihatan ada beberapa teman dari Australia yang mencoba untuk melihat suasana terakhir, bukan suasana terakhir tapi H-2 dari Allianz Stadium. Mereka juga berlatih chance dan kita harapkan nanti mudah-mudahan lebih banyak lagi fans datang ke ke belakang saya ke Allianz Stadium. Saya pikir kalau kita lihat ya penyambutan pemain, hampir semua pemain itu disambut oleh fans di Kingsford Smith Airport. Mereka sangat senang setelah terbang mungkin 20 jam lebih, bahkan ada yang 25 jam disambut oleh fans dan tidak terjadi chaos, semuanya lancar. Mudah-mudahan hal simpel yang bisa diberikan oleh teman-teman nanti sebelum pertandingan dan saat pertandingan ini bisa memompa ya semangat dari Jay Itzet dan kawan-kawan untuk yaitu tadi meraih hasil positif di lawatannya kali ini. Bung Harpa, terima kasih yang sudah mau bergabung di Kompas Malam di tengah kesibukan saat ini berada di Sydney, Australia. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Amin. Amin.